Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Rahma dari kelas pendidikan Fisika A. Nah, di video kali ini kita akan belajar terkait efek Doppler. Sebenarnya, apa sih efek Doppler itu? Yuk simak video berikut ini. Pada abad ke-19, seorang ilmuwan bernama Austria Christian Doppler menjelaskan hubungan antar perubahan frekuensi bunyi ketika sumber atau penerima sedang bergerak relatif terhadap medium. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai efek Doppler. Jadi, efek Doppler merupakan perubahan frekuensi bunyi atau panjang gelombang pada seorang penerima atau pendengar yang sedang mengalami gerakan relatif antar pendengar dan sumber bunyi. Apakah kalian mendengar perubahan frekuensi pada sirine mobil? Mengapa sih hal ini bisa terjadi? Itu karena ketika mobil bergerak, maka sirine mobil tersebut akan mengeluarkan pancaran gelombang bunyi yang membentuk suatu muka gelombang. Ketika mobil bergerak, pancaran gelombang di depan mobil akan saling berdempetan. Ketika mobil bergerak mendekati seseorang, maka pancaran gelombang yang saling berdempetan akan mengenai orang tersebut, di mana pancaran gelombang yang saling berdempetan memiliki panjang gelombang yang pendek dan frekuensi yang tinggi, sehingga suara yang terdengar oleh orang tersebut akan semakin keras. Sebaliknya, ketika mobil bergerak menjauhi seseorang, maka pancaran gelombang yang saling menyebar akan mengenai orang tersebut, sehingga suara yang terdengar akan semakin mengecil. Untuk menghitung besarnya frekuensi yang terdengar, maka dapat kita gunakan persamaan F aksen sama dengan V plus minus VL per V plus minus Vs dikali dengan F0, di mana F0 adalah frekuensi yang sebenarnya atau frekuensi dari sumber bunyi. F aksen adalah frekuensi yang terdengar, V adalah kecepatan bunyi di udara, VL adalah kecepatan pendengar, dan Vs adalah kecepatan sumber. Penggunaan plus minus pada persamaan sebelumnya digunakan pada kondisi tertentu. Ketika mobil mendekati pendengar, maka digunakan tanda negatif pada kecepatan sumber dan tanda positif pada kecepatan pendengar sebagai tanda adanya peningkatan frekuensi bunyi. Sedangkan ketika mobil bergerak menjauhi pendengar, maka digunakan tanda positif pada kecepatan sumber dan tanda negatif pada kecepatan pendengar yang menandakan adanya penurunan frekuensi bunyi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah mobil polisi dengan sirine menyala yang berfrekuensi 940 Hz bergerak dengan kecepatan 90 km per jam mengejar seorang pelaku kriminal yang sedang melaju menjauh dari polisi dengan kecepatan 72 km per jam. Jika kecepatan rampat suara di udara sebesar 340 meter per second, berapakah frekuensi bunyi sirine yang didengar oleh pelaku tersebut? Nah, dari soal di atas, dapat kita ketahui bahwa sumber bunyi bergerak mendekati pendengar, sehingga digunakan tanda negatif pada kecepatan sumber bunyi. Sedangkan pendengar bergerak menjauhi sumber bunyi, sehingga digunakan tanda negatif pada kecepatan pendengar. Maka diperolehlah frekuensi yang terdengar oleh pelaku sebesar 954,6 Hz. Lalu, bagaimana sih penerapan efek Doppler dalam teknologi?
Yang pertama ada ekokardiogram. Ekokardiogram adalah alat yang berfungsi untuk mengidentifikasi arah dan kecepatan aliran dalam darah. Cara kerja dari alat ini yakni dengan menerapkan efek Doppler pada gelombang ultrasonik. Ekokardiogram akan mengeluarkan gelombang elektrosonik yang mengenai jantung dan kemudian akan tampil pada layar monitor. Kecepatan sel darah dapat diketahui dengan mengukur besarnya pergeseran frekuensi yang terjadi antara sinyal yang diterima dan yang dikirim. Sedangkan arah aliran darah dapat diketahui dengan melihat apakah pergeseran efek Doppler positif atau negatif. Yang kedua, sonar. Sonar adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan di air pada kedalaman tertentu dengan menerapkan prinsip efek Doppler. Alat ini berisi transducer piezoelektrik yang berfungsi untuk mengirimkan dan menerima sinyal suara. Alat ini akan mentransmisikan suara dengan frekuensi konstan ke dalam air, kemudian memantulkan partikel yang tersuspensi di air dan dipantulkan kembali ke instrumen. Partikel yang dipantulkan memiliki frekuensi yang menurun karena adanya efek Doppler, sedangkan partikel yang bergerak menuju instrumen akan mengirim kembali gelombang dengan frekuensi yang lebih tinggi. Nah, pergeseran frekuensi inilah yang digunakan untuk menghitung kecepatan partikel dan air yang bergerak di sekitar sonar. Yang ketiga, satelit komunikasi. Satelit merupakan sebuah benda di angkasa yang berputar mengikuti rotasi bumi. Seluruh pergerakan satelit dipantau dari bumi atau yang lebih dikenal dengan stasiun pengendali. Cara kerja dari satelit yaitu dengan cara uplink dan downlink. Uplink yaitu transmisi yang dikirim dari bumi ke satelit, sedangkan downlink yaitu transmisi dari satelit ke stasiun bumi. Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai efek Doppler. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.